Halo co-friends, jadi jika teman-teman menemukan soal seperti ini, maka materinya adalah tentang hukum Faraday. Nah, teman-teman, pada soal telah diketahui dihasilkan volume H2 atau gas hidrogen sebesar 22,4 liter dalam keadaan STP pada larutan asam sulfat. Nah, pada soal juga diketahui I atau kuat arus dan T atau waktu pada larutan H2SO4 itu nilainya sama dengan CuSO4 teman-teman. Dan pada soal juga telah diketahui ArCu itu sama dengan 63,5. Dan pada soal ini ditanya adalah W dari Cu atau massa endapan yang dihasilkan pada Cu gitu. Pada larutan CuSO4 yaitu massa Cu-nya sebesar berapa gitu. Nah, untuk menjawab soal ini, kita membutuhkan persamaan W atau massa endapan sama dengan massa ekivalen dikali dengan F, teman-teman. Di mana massa ekivalen atau W itu sama dengan AR dibagi dengan Bilox dan F itu sama dengan I dikali dengan T dibagi dengan 96500. Sehingga kita substitusikan, maka rumus W-nya itu menjadi AR dibagi Bilox dikali dengan I dikali dengan T dibagi dengan 96500. Nah, jadi di sini kita bisa menentukan W dari Cu itu sama dengan AR-nya itu telah diketahui 63,5. Berarti di sini 63,5 dibagi dengan Bilox. Nah, Bilox-nya berapa nih? Nah, berarti pada larutan CuSO4 apabila kita ionkan, ini akan menjadi Cu2+ ditambah dengan SO4 2-, teman-teman. Berarti di sini kita bisa lihat Bilox dari Cu itu adalah 2. Berarti di sini Bilox-nya bisa kita tulis 2. Dikali dengan I dikali T bagi 96500. Nah, kita kan tidak tahu ya I dengan T-nya itu nilainya berapa. Tetapi pada soal telah diketahui waktu dan muatan listriknya itu memiliki nilai yang sama. Berarti untuk menentukan I dengan T ini kita bisa kaitkan dengan larutan asam sulfat tadi, yaitu H2SO4. Karena pada soal dibilang dihasilkan 22,4 liter gas hidrogen. Nah, kita lihat nih mana reaksi antara H2 atau katoda, SO4 atau anoda atau anion yang menghasilkan gas hidrogen itu pada mana gitu. Berarti yaitu menghasilkan gas hidrogen pada reaksi H2 atau pada reaksi katoda ya teman-teman, karena pada SO4 itu yang akan gas yang dihasilkan adalah gas oksigen bukan gas hidrogen. Nah, sehingga kita bisa membuat reaksinya itu menjadi 2H+ ditambah 2 elektron menjadi H2. Nah, rumus yang akan kita butuhkan juga yaitu untuk menentukan mol elektron itu sama dengan I dikali dengan T dibagi 96500. Ya, rumusnya itu sama antara F Faraday dengan mol elektron ya pada hukum Faraday. Nah, karena pada soal dibilang dihasilkan 22,4 liter gas hidrogen dalam keadaan STP. Berarti untuk menentukan mol dalam keadaan STP itu rumusnya adalah volume dibagi 22,4 liter. Nah, kita mengetahui volumenya itu sebesar 22,4 ya teman-teman. Berarti di sini untuk menentukan molnya itu sama dengan 22,4 dibagi 22,4. Berarti didapat mol dari gas hidrogennya sebesar 1 mol. Nah, berarti kita bisa nih menentukan mol dari elektronnya dengan menggunakan perbandingan koefisien sama dengan perbandingan mol. Berarti karena koefisien dari elektron ini 2 dan H2 ini 1, berarti untuk mol elektron itu bisa kita langsung kalikan 2. Berarti mol elektronnya itu sebesar 2 mol. Nah, kita udah dapat nih nilai dari mol elektron. Dan itu nilainya sama dengan I dikali dengan T dibagi 96500. Dan itu sama kan teman-teman sama nilai ini. Berarti nilai ini kita bisa masukkan langsung nilainya itu 2 mol. Nah, sehingga untuk kita lanjut di kiri yang tadi 63,5 dibagi dengan 2 dikali dengan I kali T bagi 96500 itu nilainya 2 mol gitu. Berarti di sini kita bisa langsung masukkan angka 2. Nah, berarti 2-nya kita bisa coret kan bakalan habis, sehingga W-nya ini kita dapat sebesar 63,5 gram gitu. Nah, berarti kan ini udah merupakan tembaga yang mengendap gitu, karena tadi kita udah dari awal mencari W-nya itu sama dengan tembaga yang mengendap, sehingga jawabannya adalah yang C, teman-teman. Oke,
Semangat terus teman-teman dan sampai jumpa di pertanyaan berikutnya.